Malaysia Super League atau MSL, Liga Malaysia itu sekarang terancam hilang dari peredaran. Kenapa? Karena sudah jarang sekali supporter mensupport tim-tim mereka. Dan ini terjadi sudah sangat lama. Apa benda ni weh? Liga Malaysia mengalami penurunan penonton. Buset dah guys. Guys ni seriusan cuy. Ini seriusan kata netizennya kan ini liga terbaik di ASEAN. Masa iya sih ya penontonnya sepi gitu ya. Buset dah guys. Guys nih guys ya. Untuk saat ini guys ya. Liga Malaysia sedang lesu-lesunya guys. Karena kan jumlah penontonnya menurun drastis cuy. Buset dah guys. Guys nih guys ya. Apalagi guys ya. Di saat klub Sadil Ramdhani away guys. Hanya ditonton sebanyak 500 orang doang. Buset dah, sepi banget bre, nggak ada setengahnya. Tapi mau gimana lagi guys ya, mau gimana lagi di Liga Malaysia ini hanya mencari posisi kedua dan ketiga saja. Kalau misalkan yang ke satu, otomatis JDT yang bakal menang cuy. Buset dah guys. Menurut statistik daripada laman Makan Bola, kehadiran penyokong bola sepak Malaysia di Liga Super pada minggu ke-19 agak teruk. Perlawanan di antara Penang dan Selangor di Stadium Bandaraya merekodkan jumlah penonton sebanyak 2,198. Yang ni aku agak terkejut jugalah. Perlawanan besar di antara Terengganu dan juga JDT di Terengganu hanya merekodkan 2,046 penyokong yang hadir ke stadium. Seramai 1,106 penyokong yang menonton perlawanan di antara Perak dan juga Kelantan di Manjung. Di Stadium Temeloh pula hanya 956 penyokong yang hadir ke stadium untuk menyaksikan perlawanan di antara Pahang dan juga KL. Di Stadium Paroi pula hanya 537 penyokong sahaja yang hadir ke stadium untuk menyaksikan perlawanan di antara Negeri Sembilan dan juga Sabah. Secara purata hanya 1,300 penyokong sahaja yang hadir untuk perlawanan Liga Super pada minggu ke-19. Bagi aku sangat teruklah numbers ni. Korang rasa kenapa penyokong bola sepak Malaysia macam dah tak berminat untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan liga tempatan? Korang rasa sebab apa? Adakah sebab dah bosan ataupun apa puncanya? Benar-benar serius teman-teman ya. Bisa-bisa Liga Malaysia gulung tikar. Bisa juga bangkrut. Karena penonton itu kan juga menghasilkan bagi klub. Tapi kalau nggak ada penonton, gimana ya? Berbagai cara dilakukan oleh Malaysia agar penonton mau hadir di pertandingan sepak bola tersebut teman-teman. Ya, dengan cara menghadirkan pemandu sorak, menghadirkan undian-undian. Memang begitu cukup parah teman-teman ya. Coba kita lihat di beberapa foto-foto ini. Setiap foto yang diambil latar belakangnya, stadionnya itu kosong. Dan ini kemungkinan besar akan menjadi beban dari klub. Jadi lama-lama Liga Malaysia ini teman-teman, ini akan udah kualitasnya benar-benar menurun karena udah nggak punya uang dan juga nggak ada supporter yang mendukung. Ini terjadi karena apa? Ini seperti di Indonesia beberapa tahun silam di masa-masa kegelapan yang mana masyarakat sudah apati dengan FAM, PSSI-nya Malaysia, yang mana ya banyak skandal dan Malaysia juga performanya juga dibilang bagus juga tidak bagus dan masih kalah bersaing lah dengan Indonesia, Thailand, Vietnam. Dan ini tentunya menjadi cambuk atau penyemangat buat kita Indonesia yang saat ini justru kita lagi semangat-semangatnya nonton sepak bola. Krisis Liga Super Malaysia, sepinya penonton dan ancaman gulung tikar. Liga Super Malaysia LSM, yang pernah menjadi kebanggaan sepak bola nasional, kini menghadapi krisis besar yang mengancam keberlangsungan kompetisi. Sepinya stadion, kurangnya daya tarik pertandingan, dan masalah finansial membuat liga ini berada di ambang kehancuran. Jika tidak segera dilakukan pembenahan, bukan tidak mungkin LSM akan mengalami nasib tragis seperti beberapa liga di negara lain yang akhirnya bubar atau berubah format secara dokter. Stadion sepinya, mengapa penonton pergi? Salah satu indikator utama dari krisis ini adalah tribun stadion yang semakin kosong. Jika dulu stadion seperti Bukit Jalil, Larkin, atau Sultan Ibrahim selalu dipenuhi ribuan supporter yang memberikan atmosfer luar biasa, kini pemandangan berbeda terlihat.
Kursi-kursi kosong mendominasi, bahkan dalam pertandingan besar sekalipun. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi ini antara lain: 1. Kualitas permainan yang menurun. Dibandingkan dengan liga-liga negara tetangga seperti Liga 1 Indonesia atau Liga 1 Thailand, kualitas permainan di LSM semakin tertinggal. Banyak tim yang masih mengandalkan pola permainan yang monoton dan minim kreativitas. Selain itu, kurangnya investasi dalam pengembangan pemain muda membuat generasi talenta berjalan lambat. Di sisi lain, 2. Dominasi klub yang itu-itu saja. Ketimpangan. JDT telah menjadi juara liga selama bertahun-tahun tanpa perlawanan berarti dari tim-tim lain. Sementara itu, klub-klub lain justru mengalami masalah keuangan, sehingga tidak mampu mendatangkan pemain berkualitas atau membangun skuad yang kompetitif. Akibatnya, pertandingan di LSM seringkali mudah ditebak hasilnya, membuat banyak orang enggan datang ke stadion. 3. Harga tiket yang tidak sebanding dengan hiburan yang diberikan. Dampak finansial, klub dan liga terancam bangkrut. Selain itu, akibat rendahnya animo masyarakat, sponsor dan investor juga mulai menarik diri. Banyak perusahaan yang enggan berinvestasi di klub yang tidak memiliki basis pendukung yang besar. Hal ini membuat banyak klub semakin kesulitan. Salah satu kasus yang mencolok adalah beberapa klub besar yang sebelumnya memiliki sejarah panjang, kini berada di ambang kebangkrutan. Tim seperti Kedah, Perak, dan Selangor yang pernah berjaya, kini harus berjuang hanya untuk bertahan. Jika tren ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan beberapa klub harus membubarkan diri atau turun ke kasta yang lebih rendah. Dari perspektif liga secara keseluruhan, krisis ini juga berdampak pada hak siar. Dengan menurunnya jumlah penonton dan minat masyarakat, stasiun televisi dan platform streaming mulai mengurangi investasi mereka dalam hak siar Liga Super Malaysia. Akibatnya, pemasukan liga dari sektor ini juga mengalami penurunan drastis. Bagaimana menyelamatkan Liga Super Malaysia agar tidak semakin terpuruk? Berbagai langkah harus segera dilakukan untuk menyelamatkan Liga Super Malaysia dari kehancuran. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan antara: 1. Reformasi manajemen dan regulasi liga. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan Malaysia Football League (MFL) perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan liga. Salah satu langkah penting adalah memperbaiki sistem lisensi klub agar setiap tim memiliki. Selain itu, regulasi mengenai pemain asing juga harus dievaluasi. Klub perlu didorong untuk mendatangkan pemain berkualitas yang benar-benar bisa meningkatkan daya saing liga, bukan sekadar pemain membuang-buang liga. 2. Meningkatkan kompetitif liga. Kesimpulan, Liga Super Malaysia di persimpangan jalan. Sepinya stadion dan merosotnya daya tarik Liga Super Malaysia adalah alarm bahaya bagi sepak bola nasional. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin liga ini akan benar-benar gulung tikar dal. Namun, dengan langkah-langkah pembenahan yang tepat, masih ada harapan untuk menghidupkan kembali semangat sepak bola Malaysia. Reformasi manajemen, peningkatan daya saing liga, penurunan harga tiket, serta strategi pemasaran yang lebih modern dapat menjadi kunci untuk mengembalikannya. Waktunya semakin menipis, dan keputusan ada di tangan para pemangku kepentingan sepak bola Malaysia. Apakah Liga Super Malaysia akan bangkit kembali atau tenggelam selamanya? Jawabannya tergantung pada seberapa serius langkah-langkah penyelamatan yang akan diambil dalam waktu dekat.